Anda masih bergabung bersama kami di Madiyaman Mambau Solihin FM. Kami hadir kembali untuk Anda. MBS FM, Wahana Syiar, Kajian dan Nada Islami. Selamat mengikuti acara kami. Image. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali ya, adik-adik. Saya Makyo, kita ketemu lagi dari Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia di sini di radio kesayangan kita MBS FM. Gimana kabar adik-adik? Sehat? Ayah bunda bagaimana? Sehat semua ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, bulan ini masih bulan Maulid ya. Iya. Mana semangatnya ini? Semangat dong, masih Maulid harus semangat. Apa sih Maulid? Maulid itu adalah hari kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana-mana ada perayaannya, ya. Di mana-mana disenandungkan sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Adik-adik sudah siap? Siap? Oke. Sedikit ya, sapa sedikit ya. Halo, halo, apa kabar semua? Tetap sehat, tetap semangat. Dengerin kisah bersama saya Makyo di MBS FM. Kali ini Makyo ditemani sama Kak Riki. Nah, kalau dulu ditemani sama Mas Ribik. Ya, Mas Ribiknya udah lulus. Sekarang ganti Kak Riki yang gantiin ya. Oke. Adik-adik, kemarin bukan kemarin sih. Sudah minggu yang lalu saya ketemu dengan seorang anak kecil di jalan. Kemudian dia itu bertanya, "Bu," katanya, anak kecil ini lagi nangis di pinggir jalan. Saya nanyain, "Kenapa kamu kok nangis?" Dia bilang, "Karena neneknya habis meninggal kemarin," gitu katanya. "Kemarin saya meninggal," dia bilang. "Terus kamu hidupnya sama siapa?" "Sama ayah ibumu." "Enggak, saya sudah gak punya ayah ibu lagi," kata dia. Kemudian dia bertanya sama saya, Bu, kalau misalnya saya mendoakan nenek saya apa bisa?" "Ya bisalah, kan masih keluarga." Adik-adik, keluarga itu tetap bisa mendoakan walaupun sudah gak ada, ya. Berbahagialah kalian yang masih punya ayah ibu, masih punya kakek nenek, masih punya keluarga, saudara-saudara kandung, karena semua itu akan mendoakan kita. Kalau yang sudah meninggal bagaimana? Yang sudah meninggal tetap didoakan, karena doa dari anak yang soleh itu pasti didengar sama Allah, gitu ya. Nah, jadi jangan sedih kalau yang sudah gak punya kakek, gak punya nenek, atau gak punya orang tua lagi. Kita tetap bisa mendoakan mereka dari sini. Adik-adik, keluarga itu memang penting dalam Islam ya. Rasulullah juga mencontohkan gitu. Rasulullah itu kalau sama keluarganya sangat sayang.
sama Hasan Hussein sangat sayang. Nah, Rasulullah itu sangat menyayangi anak-anak, apalagi cucu-cucunya, ya, Hasan dan Hussein itu. Nah, Rasulullah itu mewasiatkan begini, aku mengingatkan kalian kepada Allah dalam hal ahlul bait, katanya begitu, dalam hal ahlul baitku, kata Rasulullah. Jadi umat Islam itu wajib untuk mencintai para ahlul bait dan memuliakan mereka, ya. Siapa sih ahlul bait itu? Ahlul bait itu adalah keluarga Nabi. Asalnya dari kata ahlul bait. Bait itu rumah, ya. Ahlul itu penghuni atau yang mempunyai gitu, yang memiliki rumah, yang tinggal di situ gitu. Jadi maksudnya ahlul bait adalah keluarga inti. Nah, siapa saja mereka? Ada istri-istri Rasulullah, ada putrinya. Istri-istri Rasulullah ada berapa yo? Ada ingat? Ada berapa istri Rasul? Masih ingat nama-nama mereka? Ya, kita sebutin aja ya. Istri Rasulullah itu ada Ibu Khadijah, ada Ibu Saudah, ada Ibu Hafsah, ada Ibu Aisyah. Kok belepotan jadinya ya. Ada Ibu Aisyah, ya, ada Ibu Zainab, ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah, ada juga Ibu Safiyah, dan ada Ibu Maria Al-Qibtiyah. Nah, itu ada semuanya itu ya. Itu semua kita muliakan. Kenapa? Karena mereka adalah istri-istri dari Rasulullah. Kemudian ada keluarga dari Ali bin Abi Thalib, ya, itu termasuk juga dalam ahlul bait. Ada keluarga Ja'far bin Abi Thalib, ada Aqil bin Abi Thalib, ada juga Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Ada juga keturunan dari Bapak Haris bin Abdul Muthalib. Kenapa sih semuanya harus dimuliakan? Ya, karena perjuangan mereka untuk kita juga sangat besar, adik-adik. Mereka yang membantu Rasulullah untuk menyebarkan agama ini, dan mereka gak tanggung-tanggung loh. Mereka itu bekerja, berjuang dengan harta, jiwa, raga, semuanya mereka. Nah gitu loh ya. Jadi kenapa harus memuliakan? Ya karena Allah menyuruh kita untuk memuliakan mereka gitu. Selain itu, karena mereka itu sangat berjasa bagi agama kita ini. Mereka sangat membela Rasul kita. Nah, jadi kita harus memuliakan mereka pada para ahlul bait. Oke. Adik-adik juga loh, di rumah juga harus memuliakan keluarganya loh. Iya, apalagi terhadap ibu juga harus memuliakan. Ayah kita, ibu kita itu adalah orang-orang yang penting dalam hidup kita. Saudara-saudara kita yang kandung, mereka semuanya penting untuk kita. Jadi harus didoakan. Kalau habis sholat berdoa jangan untuk dirinya sendiri. Itu kalau kata Rasulullah itu orang yang pelit, mendoakan dirinya sendiri. Harus mendoakan keluarganya juga, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, semua keluarga besar didoakan semua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya, semuanya didoakan. Adik-adik, Rasulullah itu sangat menyayangi anak-anak, ya, anak-anak kalian itu loh. Rasulullah itu sangat sayang sama kalian gitu, apalagi terhadap cucunya. Siapa cucu Rasulullah? Yang masyhur adalah Hasan dan
Husain. Jadi pernah waktu suatu saat itu Rasulullah itu sedang sholat, ya, mengajak salah satu cucu yang kembar itu, salah satu dari cucunya dibawa ke masjid, kemudian berdiri di sebelah Rasulullah gitu. Kalau orang Indonesia sih kayak gini ya, misalnya kamu di sini aja ya, deket kakek gitu. Nah, kemudian Rasulullah memulai sholatnya, takbiratul ihram. Setelah waktu sholat, waktu sujud, orang-orang pada gini, Rasulullah kayaknya kelamaan deh sujudnya, kok nggak selesai-selesai ya, sujud terus. Nah gitu, para jamaah tuh gitu. Ada loh yang nekat ngintip Rasulullah pas waktu sujud, Rasulullah ngapain sih ya, kok sujudnya lama sekali. Nah, diintip sedikit, langsung sholat lagi dianya. Kenapa? Karena dia melihat cucu Rasulullah sedang menaiki punggung Rasulullah. Nah, kemudian setelah sholat selesai, berkumpullah para sahabat. Kemudian sahabat itu, salah satu dari sahabat itu bertanya, ya Rasul, kenapa tadi engkau lama sekali sujudnya? Apakah sedang menerima wahyu? Tanya salah seorang sahabat. Kata Rasulullah bilangnya, enggak, kamu salah. Saya sedang tidak menerima wahyu, tetapi saat itu cucuku sedang naik ke punggungku, kata beliau. Dia berbuat seolah-olah sedang mengendarai kendaraan. Nah, jadi aku pun tidak ingin menghentikannya sampai dia berhenti sendiri, kata beliau. Saking sayangnya Rasulullah sama cucunya, sampai tidak mau mengganggu kesenangan dari cucunya. Kan waktu itu cucunya itu masih kecil, jadi tidak tahu kalau itu nggak boleh. Kalau adik-adik yang sudah mengerti, nggak boleh ya, tiba-tiba pas ayahnya sholat, kalian sudah besar, sudah mengerti, kemudian naik di punggung ayahnya. Jangan ya, lagi sholat kan. Kasus ini kan karena cucunya Rasulullah itu kan naik ke punggung Rasulullah waktu Rasulullah sholat, kan karena dia masih kecil, dia nggak ngerti. Nah, kalau kalian yang sudah mengerti, nggak boleh ya, kan lagi sholat, tidak boleh diganggu. Oke. Rasulullah itu sangat menyayangi keluarganya. Beliau berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, mereka adalah ahlul bait kesayanganku. Ya Allah, hilangkanlah kotoran dari mereka, sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Rasulullah itu berdoa demikian. Itu doa untuk keluarganya. Kita juga dituntunkan oleh Allah berdoa untuk kedua orang tua kita. Apa doanya? Ayo. Oke. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku waktu kecil. Kita kadang-kadang tuh nggak ingat, sudah besar itu nggak ingat bahwa orang tua kita itu sangat sayang sama kita, itu kita nggak ingat kadang-kadang ya kan. Nah, padahal orang tua kita itu sangat sayang sama kita. Coba diingat-ingat, pernah nggak ibu itu marah ya sama kita, ngomel-ngomel gitu. Tapi kita yang diomelin tuh kan merasa bersalah ya. Kemudian kita kan peluk ibu, pernah nggak? Bukannya kita itu menjauh sama ibu, tapi malah memeluk ibu kita, pernah kan? Nah, kayak gitu. Kesayangan orang tua itu sayang sama kita, tidak bermaksud untuk jelek sama kita, itu tidak.
maka anak kecil itu tahu bahwa orang tua itu marah demi kebaikan dia, maka dia akan memeluk ibunya. Nah itu, kalian juga begitu ya pasti ya, kalau sama mama ya, sukanya peluk-peluk gitu ya. Ibunya jangan hanya disayangin gitu, tapi didoakan juga setiap selesai sholat, setiap habis taklim, habis sekolah gitu. Kalau orang sekolah kan Allah itu malaikat itu mendoakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi kalau kita sedang sekolah nih, nah, setelah selesai satu pelajaran, boleh kita berdoa karena di situ banyak malaikat yang mengaminkan doa kita. Nah, jadi berdoalah banyak-banyak untuk kedua orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, gitu ya. Jangan hanya untuk kita sendiri, gitu. Adik-adik, ya, adik-adik masih semangat kan? Dengerin ya. Nah, Rasulullah itu pernah memangku Hasan. Saat itu beliau itu sedang berada di tengah-tengah para sahabat, sedang ngobrol, memberi tausiah gitu ya, sedang berdiskusi kayak gitu. Nah, pada saat itu beliau memangku Hasan, kemudian berbicara dengan para sahabat. Sambil sesekali itu mencium Hasan ini, kepalanya Hasan diusuk-usuk gitu ya, kemudian disayangin gitu. Kemudian beliau itu berkata begini, cucuku ini adalah calon pemimpin besar. Jika berhubung panjang, ia akan mendamaikan dua kelompok umat Islam yang sedang bertikai. Gitu kata Rasulullah. Ya, dan apa yang dibilang oleh Rasulullah itu terbukti pada tahun 40, sekitar tahun 40 atau 41 tahun Hijriah gitu, terjadilah peperangan yang besar, peperangan besar gitu ya, yang di mana peperangan itu sangat menunjukkan jiwa besarnya si Hasan ini, cucu Rasulullah ini ya. Hasan ini kan pemimpin. Nah, kemudian karena jiwa besar, dia berjiwa besar, beliau itu rela memberikan jabatannya kepada sahabat Muawiyah. Nah, tahun itu dikenal sebagai tahun perdamaian karena dua kelompok kaum muslim yang bertikai telah berdamai di bawah satu pimpinan, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi teman-teman, makanya kita kalau bersolawat kan ada ya salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga kita bersolawat kepada Rasulullah, juga kepada keluarga beliau. Penting itu karena setiap muslim seperti kita ini wajib untuk mencintai ahlul bait, wajib untuk mencintai, menghormati, menyayangi mereka gitu. Jadi ucapkan salawat kepada Rasulullah, juga kepada keluarga beliau ya. Kenapa sih? Karena ahlul bait itu maksum, mereka itu maksum. Apa maksum itu? Maksum itu terjaga dari dosa. Orang yang terjaga dari dosa itu disebutnya maksum gitu. Terus ada lagi keistimewaan ahlul bait. Adik-adik tahu nggak? Biasanya kalau kita memberi orang kan namanya sedekah. Nah, kita bersedekah. Ahlul bait itu tidak menerima sedekah. Jadi kita juga tidak boleh memberi sedekah kepada ahlul bait. Bolehnya itu menyayangi, menghormati, tapi tidak boleh memberi sedekah. Mereka tidak menerima sedekah.
Pada suatu waktu itu Rasulullah pernah, cucunya, salah satu dari cucu Rasulullah itu sedang ada di Baitul Mal. Kalau dulu zaman dahulu ada Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah sebuah lembaga yang mengolah mengumpulkan uang zakat yang kemudian menyalurkan zakat itu kepada orang-orang. Nah, itu bisa berupa kurma, bisa berupa uang, bisa berupa gandum gitu ya, dan pencatatannya juga harus benar. Nah, itu di Baitul Mal lah. Pernah salah satu cucunya itu ada di Baitul Mal, kemudian anak kecil ya, nggak tahu dia ngambil kurma yang ada di situ, dimakanlah kurma itu. Kemudian Rasulullah mengetahuinya, langsung sama Rasul diambil kurmanya dari mulutnya. Kemudian beliau berkata dengan lembut, "Wahai cucuku, apakah kamu tidak mengetahui bahwa kita, keluarga Rasulullah itu dan keturunannya, tidak boleh memakan sedekah?" Beliau berkata lembut kepada cucunya itu. Jadi adik-adik, Ahlul Bait ini tidak menerima sedekah, itu keistimewaan mereka. Mereka tidak menerima sedekah. Mereka itu adalah orang-orang yang maksum. Ya, apa tadi maksum? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa tadi maksum? Betul, orang-orang yang terjaga dari dosa. Ya, mereka dijaga sama Allah, jangan sampai melakukan keburukan. Nah, karena ini masih di bulan Maulid, maka banyak-banyaklah membaca sholawat, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk orang tua, untuk keluarga tercinta. Kenapa? Karena Rasulullah itu mencontohkan begitu. Kenapa sih ada maulid, ada peringatan maulid? Karena kita adalah pengikut Rasulullah. Idola kita kan Rasulullah. Nah, kalau kamu sayang sama mamamu kan? Ingat kan tanggal lahirnya pasti? Ingat kan kesayangannya, warna kesukaan mama apa? Makanan kesukaan mama apa? Mama gak suka kalau aku ngapain. Nah, pasti tahu kan? Gitu juga sama Rasulullah. Kita kalau mengaku umat Rasulullah dan mengaku mencintai Rasulullah, maka kita juga harus menyayangi beliau seperti kita menyayangi orang tua kita, ya, mendoakan beliau, memberi bersolawat untuk Rasulullah SAW dan keluarganya juga, jangan lupa. Iya, gitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, anak-anakku yang soleh, anak-anakku yang solihah, karena keluarga itu sangat penting dalam Islam, iya. Maka tidak boleh menyia-nyiakan keluarga, baik itu orang tua, baik itu kakek, nenek, kakak, adik. Siapa yang di sini, siapa yang masih suka ngisengin adik-adiknya? Ayo, tuh ya. Adik itu harus disayangi, dan kakak harus menyayangi adik, adik harus menghormati kakak, gitu. Oke ya, dilaksanakan ya kalau di rumah ya, menyayangi kepada adik dan menghormati kepada kakak yang lebih tua. Tuh, kalau di zaman Rasulullah itu ini kan seperti sahabat Ali bin Abi Thalib sangat menyayangi Rasulullah. Beliau itu terpautnya sangat jauh kan dari Rasulullah, ya, seperti yang diceritakan kemarin kan. Sahabat Ali ini
jauh dari Rasulullah. Maksudnya perbedaan usianya. Rasulullah lebih tua beberapa tahun daripada Ali. Nah, kemudian Ali itu, selain Ali itu sepupu Rasul, Ali itu juga menantu dari Rasulullah. Maka keluarga Ali bin Abi Thalib itu adalah keluarga Rasulullah juga. Kan kan Abi Thalib kan paman Rasul. Maka Ali itu kan sepupu Rasul. Demikian juga dengan Ja'far dan Aqil. Semua itu sepupu-sepupu Rasulullah. Kalau Abbas bin Abdul Muthalib, Abbas adalah paman Rasulullah, sama seperti Hamzah, sama seperti Haris bin Abdul Muthalib. Ya, semua itu adalah paman Rasul. Jadi kita harus menghormati mereka sebagaimana kita menghormati Rasulullah. Tentu Rasulullah lebih mulia daripada mereka, tetapi jangan lupa sertakan mereka, jangan lupa sertakan ahlul bait, keluarga Rasulullah, pada saat bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau bisa juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Mak Yu ngomong apa sih dari tadi? Tentang keluarga-keluarga. Nah, ngomongin apa, ayo? Ringkasan dari apa yang disampaikan Mak Yu tadi, yaitu tentang ahlul bait. Siapa ahlul bait? Adalah keluarga Rasulullah. Nah, kita sebagai orang muslim wajib mencintai ahlul bait, wajib menghormati mereka, karena ahlul bait itu adalah keluarga Rasulullah yang maksum. Mereka juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang buruk, gitu ya. Nah, karena ini masih Maulid, dari tadi Maulid terus ya. Memang kan ini masih momen Maulid Nabi besar, pesuruh ilahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa? Rasulullah Muhammad. Nah, adik-adik jangan lupa ya, banyak sholawat, dan dalam sholawat sertakan juga keluarga Nabi, para ahlul bait. Nah, gitu ya, karena Allah menyuruh kita untuk bersolawat. Jadi sholawat kepada Rasul dan keluarga Rasulullah SAW. Gimana tadi sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu ya teman-teman ya. Segitu aja materi dari Mak Yu, kisah tentang ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan ketemu lagi dengan kisah yang berbeda, tetap di sahabat Rasul ya, kisah para sahabat. Kenapa ada kisah? Supaya iman kita bertambah besar ya. Oke adik-adik, selamat beraktivitas semuanya. Salam sehat, dalam semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Mak Yu undur diri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.